طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم قبل السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Insya Allah Ta'ala di kesempatan kajian kita di hari ini kita akan membahas atau melanjutkan kembali materi kita tentang di antara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani semua perkara yang merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berzat, memiliki zat, Allah memiliki wajah, dan Allah memiliki tangan. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan bahwasanya nama-nama yang sama seperti itu yang ada pada makhluk tidak berarti mengharuskan kita menyamakan Allah dengan makhluknya, ya, baik dalam bentuk menggambarkannya atau menyepertikannya yang ada pada makhluk. Jadi tidak boleh dibayangkan apapun dari sifat-sifat Allah ini perkara-perkara yang ada pada makhluk, ya, baik yang tergambar nyata di dalam kehidupan atau yang berupa mungkin ilustrasi-ilustrasi tertentu di alam pikiran manusia, ya. Namun yang benar adalah kita tetap harus tetapkan itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menolak atau menetapkannya dengan menyamakan seperti makhluk. Dan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah memiliki jari jemari. Allah memiliki jari jemari tentu yang sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Allah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah memegang langit-langit dengan satu jari, bumi-bumi dengan satu jari, gunung-gunung dengan satu jari, pohon-pohon dengan satu jari, bahkan seluruh makhluk dengan satu jarinya." Itu Allah pegang dengan satu jarinya. Seraya Allah berfirman, "Akulah sang raja, Anal Malik." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa, ya, tertawa mendengar perkataan seorang Yahudi ini sambil terlihat gigi geramnya, menunjukkan tertawanya, ya, cukup lebar. Dan tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tertawa yang seperti ini kecuali menunjukkan betapa beliau sangat gembira, betapa beliau sangat gembira, ya. Dan kemudian sambil membaca ayat Rasulullah menukilkan surat Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih," dan mereka tidak mengagukan Allah sebagaimana mestinya. Nah, di sini Rasulullah SAW dan riwayat Bukhari Muslim pula yang lain bahwa Rasulullah tertawa karena takjub dan membenarkan perkataan Yahudi ini bahwasanya eh, langit digenggam oleh Allah dengan satu jari, bumi satu jari, gunung satu jari, bahkan seluruh makhluk dengan jari Allah dengan satu jari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh kita gambarkan dalam gambaran tertentu, ya, jarinya kayak begini, menggenggamnya kayak begini, haram hukumnya. Kita wajib imani saja, tapi hakikatnya Allah lah yang tahu tentu sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya
Sahabat ini pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi rahman kaqalbin wahidin yusarrifu ku kaifa yasha. Suma qala ila salatu wassalam, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif al-qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati-hati seluruh anak-anak Adam itu, ya seluruh manusia itu ada di antara dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Seperti halnya satu hati yang Allah bolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ya ila ta'atik. Balikkanlah hati-hati kami menuju ketaatan kepadamu. Jadi di antara kita beriman kepada jemari Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, untuk kita apa? Berdoa kepada Allah agar diberikan keteguhan hati, karena hati-hati kita ini di antara dua jemari dari jari jemari Allah Ar-Rahman, dan Allah akan bolak-balikkan hati kita itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka mintalah kita kepada Allah agar kita diteguhkan hati kita di atas keimanan, di atas agama, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah ketika ditanya sebagian sahabat apa doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak beliau baca ketika berada di sisi Ummu Salamah, ya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya Ummu Salamah kemudian menyampaikan itu doa yang beliau banyak baca, yaitu doa Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kemudian Ummu Salamah bertanya, mengapa ya Rasulullah doa itu yang paling kau banyak baca? Minta agar Allah meneguhkan hati, iman itu di atas ketaatan, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasul berkata, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Rahman. Yukallimu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati itu sebagaimana apa yang Allah inginkan. Insya'a aqama wa insya'a azagha. Kalau Allah berkehendak, Allah teguhkan hati itu, dan bila Allah berkehendak, Allah akan palingkan hati itu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berharga buat kita, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih rajin, sering, terus meminta kepada Allah agar diteguhkan keimanan, pemudai kurang. Apalagi kita di zaman kiwari ayeuna, di zaman sekarang, yang tantangan kita untuk mempertahankan agama sangat besar, sangat berat, ya. Bila Allah tidak memberikan kita keteguhan iman, mudah sekali kita ini untuk apa? Untuk bergeser, tergelincir, dan menjauh dari agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal kita masih sedikit, ketaatan kita juga masih rendah. Bicara keikhlasan di zaman sekarang juga ujiannya berat. Dosa kita banyak, ya maksiat kita terus menerus. Lalu kepada siapa lagi kita meminta agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita, meneguhkan kita di atas ketaatan, dan membaguskan ibadah kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita ya dengan kondisi iman kita yang lemah, maksiat kita yang banyak, ya, dosa kita melimpah, ketaatan kita masih sedikit. Ya, tantangan kita semakin berat, lebih pantas lagi kita banyak berdoa agar diberikan keteguhan iman di atas ketaatan dan agama Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Pertanyaannya adalah, seringkah kita membaca itu? Dalam satu hari berapa kali kita baca? Ya, mungkin ya paling tidak dibaca, ya. Paling tidak tiap hari tidak kita lewatkan untuk berdoa dengan doa seperti ini. Ya.
Jangan sampai satu hari pun kita terlewat untuk ya berdoa dengan doa yang seperti Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub qalbi ala ta'atik ya. Ya, jangan sampai kita satu hari tidak terlewatkan untuk tidak membaca doa ini. Ya, karena Rasulullah banyak baca dan kita lebih pantas lagi dan lebih harus lagi lebih banyak membaca karena kondisi yang saya sebutkan tadi. Berikutnya di antara kita mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki kaki. Al-Imam Al-Baihaqi ya, di dalam kitab beliau Al-Asma wa Sifat pada halaman 348. Di situ Imam Al-Baihaqi menyebutkan beberapa hadis terkait dengan kakinya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, la tazalu jahannam taqul hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamah fataqul qad wa izzati wa yuzwa ba'daha ila ba'd. Tidak henti-hentinya jahanam berkata, ini jahanam ini neraka dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan jahanam pun bisa berbicara. Bisa berbicara. Di hari kiamat jahanam berkata, hal min mazid, apakah masih ada tambahan, maksudnya tambahan bahwa masih ada yang masuk gak ke neraka jahanam ini? Ya. Hal ini terjadi sampai Allah Rabbul Izzah ya, itu meletakkan kakinya ya kepada neraka tersebut, lalu kemudian neraka jahanam berkata qad bi'izzatik ya, cukup demi keagunganmu. Kemudian satu sama lain dari bagiannya disatukan. Pada saat itulah neraka menjadi sempit ya. Dan riwayat yang lain disebutkan wala yazalu fil jannati fadlun hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannati. Di dalam surga masih ada kelebihan tempat tinggal yang tidak berpenghuni. Saking luasnya surga tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu makhluk untuk mengisinya dan dia menempatkan mereka di tempat yang masih berlebih di surga tersebut. Ya, ini dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, surga dan neraka ini pernah berdebat. Surga dan neraka pernah berdebat. Neraka berkata, aku diprioritaskan sebagai tempat setiap orang yang sombong dan para tirani yang zalim. Kemudian surga berkata, mengapa yang memasukiku hanya kaum yang lemah, kaum yang hina dan kaum fakir miskin dari manusia? Ya. Allah berfirman kepada surga, engkau adalah rahmatku, kata Allah kepada surga. Aku berrahmati siapa saja yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku denganmu. Dan Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah azabku. Aku mengadab siapa saja yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku denganmu. Tiap-tiap kalian akan terisi penuh, sementara neraka tidak akan penuh sampai Allah meletakkan kakinya. Lalu neraka itu berkata, cukup. 3 kali mengatakan cukup. Saat itulah neraka menjadi penuh setelah satu sama lain dari neraka itu disatukan ya bagiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada makhluknya sama sekali. Sementara surga, sungguh Allah akan menciptakan makhluk-makhluk baru untuk memenuhi surga tersebut. Ya. Jadi kalau kita lihat dari berbagai macam riwayat bahwasanya sebegitu banyaknya penghuni neraka oleh orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang sombong dan juga dipenuhi banyaknya oleh para wanita, ya, para emak-emak, ya, dan riwayat yang sebutkan itu para istri itu memenuhi termasuk banyak menjadi penghuni neraka, ya, namun nggak penuh-penuh juga. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan ya kakinya, lalu setelah itu Allah satukan bagian neraka itu sehingga neraka itu menjadi sempit.
Adapun surga, adapun surga, karena banyaknya penghuni dunia itu, ya, banyaknya masuk neraka, ya. Karena riwayat yang lain disebutkan Allah pernah memanggil Nabi Adam, utuslah dari anak keturunanmu itu yang akan memasuki neraka. Berapakah itu ya Allah? Maka dari 1.000 orang, 999-nya masukkan ke neraka. Satunya ke surga. Menunjukkan dominasi penghuni neraka itu oleh manusia di muka bumi. Dan itu disebutkan di antaranya para wanita. Ya, para ibu-ibu, para istri. Dan juga kalau laki-lakinya adalah laki yang sombong, kemudian para pemimpin yang zalim, orang-orang yang ya membangkang dari mentaati Allah Subhanahu wa taala dan kaum kafirin dan seterusnya. Adapun surga, maka tentu jumlah penghuni dunia memasuki surga tentu jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit. Ya, sehingga surga itu kelihatan kosong gitu ya, masih banyak tempat yang kosong untuk menempati surga itu. Maka kemudian Rasul berkata bahwa surga neraka harus penuh, ya, maka surga itu Allah ciptakan makhluk-makhluk baru ya untuk menghuni surga tersebut. Di antaranya para bidadari, ya, banyak bidadari. Jadi banyaknya wanita nanti di surga itu oleh para bidadari dominannya, ya, yang menempati wanita surga itu tidak sebanyak pun neraka, ya. Jadi bagi ibu-ibu harus berlomba-lomba untuk memasuki surga, ya. Dengan cara apa? Dengan cara pandai-pandailah berbakti kepada carogena dengan suami, ya. Ibu-ibu yang hadir di sini di masjid, ya, saya mau tanya, ini kalau yang bisa menjawab dapat hadiah. Ada 4 amalan yang bila seorang wanita melakukannya, dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Apa 4 amal tersebut? Yang bisa jawab ngaco yang ada di masjid. Ya, ya, ngacungnya satu aja, ya. Beraninya jangan keroyokan. Diskusi lah. Ngacung satu, ngacung. Kalau hadiahnya satu ini. Kalau barengan nanti susah bagi hadiah. Ya, terima. Satu, mengerjakan sholat 5 waktu. Dua, apa? Kurang kecil ada ya, ibu-ibu. Dua, apa? Menjaga diri. Yang tiga, puasa Ramadan. Empat, empat, berbakti pada sahihnya dapat yang jadi. Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa atal farjaha wa ata'at zawjaha qila lahu jannata min ayyi abwashiha min ayyi abwabiha syi'ti." Jika seorang wanita sudah melaksanakan sholat 5 waktunya, saum Ramadannya, menjaga harga dirinya, dan mentaati suaminya, maka sampaikanlah kepada wanita tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saya diinginkan. Surga itu memiliki 8 pintu. Pintu sholat, zakat, saum, haji, dan yang lainnya. 8 pintu surga. Bila seorang wanita melaksanakan 4 amalan ini, ya, maka dia bebas masuk surga dari pintu manapun. Yang pertama, sholat 5 waktu. Ya, tanpa harus ditambah sholat sunnah, nggak apa-apa. Mudah atau tidak? Bu, mudah. Saum Ramadan tanpa harus saum Syawal, tanpa saum Senin Kamis, tanpa saum apalagi Daud. Mudah tidak? Mudah. Menjaga harga diri, kehormatan ini juga mudah. Tinggal satu yang tersisa, apa? Berbakti pada suami. Dan itu menentukan surga nerakanya wanita. Oleh karenanya,
ibu-ibu punten ya teh. Ya, alhamdulillah sudah rajin talbul ilmi, ngaji, ya, sholat, baca Quran, alhamdulillah. Sampai bisa belajar bahasa Arabnya, alhamdulillah. Tapi ya, kalau tidak berbuah di rumah, neraka depan mata itu. Neraka depan mata itu. Ya. Jadi pandai-pandai ya berbakti kepada suami. Ya. Karena apa? Karena hadis-hadis tentang banyaknya penghuni neraka oleh para istri itu menjadi hadis yang sangat menakutkan mestinya bagi seorang wanita. Ya, sebegitu sudah banyaknya penghuni neraka, tapi nggak penuh-penuh juga, gitu kan seperti itu. Padahal jumlah wanita udah dominan kan. Di hari kiamat kata Nabi, perbandingan wanita dan laki-laki 50 banding 1. 50 banding 1 di riwayat Muslim. Konon kata Indonesia ini sudah 4 banding 1 sekarang jumlah perempuan dan laki-laki. Ya, seperti itu. Jadi hadis ini menjadi dan ternyata nggak penuh-penuh juga. Padahal wanita sudah sangat banyak memasuki neraka tersebut ya. Sampai akhirnya Allah meletakkan kaki. Artinya kalau kita bicara tentang beriman kepada Allah memiliki kaki, ya, maka tentu hadis ini kita mengatakan sangat-sangat tertuju kepada para wanita secara khusus dan secara umum kepada manusia. Kenapa? Karena banyaknya penghuni neraka itu oleh para istri. Ya, maka ya dalam kesempatan ini saya menasihati ya ibu-ibu yang hadir baik offline online, carilah surga dengan pandai-pandai berbakti pada suami. Senangkan suami ya, jangan direpotkan ya. Berikan dia kebahagiaan di rumah, pandai-pandai membawa diri ya, dan pandai-pandai membawa diri dan pandai-pandai juga apa ya, memuliakan, menghormati. Dan saran saya bagi ibu-ibu, apa sih sebenarnya yang paling merisaukan para suami? Ibu-ibu tahu nggak? Tahu nggak yang paling merisaukan suami? Kalau ibu-ibu sudah pengen menang melawan suami, sudah tahu sifat laki-laki itu ingin menang, itu sifat laki-laki. Dan ibu-ibu jangan pengen jangan jadi pemenang deh. Pak Ustadz dia tuh pengen egonya tinggi Pak Ustadz, pengen menang sendiri. Ya memang begitu laki-laki. Makanya ujian ke surganya berat. Karena menghadapi laki-laki itu, suami itu perkara yang berat bagi seorang wanita. Maka ibu-ibu jangan gedein egonya. Suami ngomong tinggi, ikutan ngomong tarik. Suami megang pegang apa? Megang pipa gitu kan, megang lidi, dia bawa golok. Ya, suami lagi capek ngomel, wah hayu, gitu kan. Tinggi terus suaranya nggak turun-turun. Makanya ada istilah laki-laki tidak bicara itu kabur ya. Itu bicara. Jadi kalau suami sering healing, sering touring, nah ibu-ibu waspada. Jangan-jangan dianggap betah di rumahku ibu-ibu. Jangan-jangan bohong. Harus evaluasi. Kenapa suami kok sering keluar? Ya. Jadi suami bahagia itu suami yang betah di rumah. Itu suami yang bahagia. Kenapa? Karena istrinya membuatnya betah di rumah. Kalau suami sering keluar, jangan-jangan ada masalah di istrinya. Gitu. Ente kok banyak bener ngopi di luar, ini ngopi jarang pulang gitu. Panas di rumah men. Wah, kalau ngomong gitu tuh, ibu-ibu harus evaluasi itu. Neraka depan mata tuh kalau kayak gitu tuh. Ya, padahal suaminya udah bager dah. Kerja rajin, sholat nggak ditinggal. Tapi kenapa nggak betah di rumah? Nah, itu ibu-ibu harus evaluasi itu. Ya, jangan-jangan ibu tukang ngomel. Suami pakai baju ini diomelin. Pakai sepatu ini diomelin. Omel weh ayo. Gak betah suami kalau begitu mah. Ya. Jangan suami punya pendapat dibantah. Ya kan? Punya bimbingan ngomong begini supaya begini. Nggak diturut. Gitu kan? Sampai akhirnya suaminya bilang terserah. Gitu. Pak kita gini terserah. Nah, itu udah berarti udah
itu udah hopeless, itu udah itu tuh, udah itu tunggu tunggu alamat tuh, ya tahu-tahu ya ke KUA itu, ya bisa jadi cerai itu, perceraian bisa terjadi seperti itu. Apalagi ibu-ibu ya, bapak-bapak hari tantangannya berat Bu. Di luar sana banyak media sosial juga, gitu kan. Itu harus pandai-pandai ya membawa diri ya, komunikasi dengan baik kepada suaminya gitu kan, seperti itu ya. Dan eh, ya jagalah lisan dan jaga badan juga. Jaga badan. Karena di luar sana banyak wanita-wanita tuh yang buka-bukaan memperlihatkan idan itu, naudzubillah, di rumah, aduh, gitu ya. Bukan nggak boleh makan makan yang banyak ya, tapi upayakan bergizi. Ya, itu. Ya, dalam rangka itu cari surga sih. Itu cari surga. Kenapa? Karena bila banyaknya pun neraka oleh banyak istri, berarti ibu-ibu tuh berat tuh dengan hadis ini tuh. Ya, bila ibu-ibu belajar agama ketemu hadis ini, itu menjadi sebuah 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 tantangan yang besar karena Rasul bersabda, inna sil'atal ghaliyatun, inna sil'atal jannah. Dagangan Allah itu mahal dan dia bernama surga. Dan tahukah surga itu diraih oleh seorang istri yang pandai berbakti pada suaminya. Tak pandai neraka depan mata. Makanya Nabi SAW berkata, unduri aina anti min fa'inu jannatuki wa narki. Perhatikan engkau wahai wanita. Bagaimana engkau kepada suamimu. Dia itu surga nerakamu. Sahih. Surga nerakamu. Jadi ketika seorang wanita sudah berkeluarga, ya sudah bersuami, maka surga neraka sudah di tangan suami itu. Kalau nggak pandai-pandai bakti, neraka sudah. Dan itu banyaknya pun neraka oleh mereka. Tapi pandai berbakti suami, maka menjadi wanita yang sangat-sangat spesial. Karena apa? Yang masuk surga kan sedikit wanita itu. Berarti ini wanita yang spesial, istimewa banget. Dan kata Nabi sebutkan, wanita yang penghuni surga itu, bila engkau memandangnya membuat engkau suka. Kalau dia perintah, kalau engkau perintah dia taat, nggak banyak bangkang. Bahkan kalau dia kemudian suaminya apa, dia minta maaf gitu kan, seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau seorang wanita benar pun dia harus minta maaf kepada suami bila suami sudah terluka di situ. Padahal istrinya benar, dia harus minta maaf kepada suaminya. Dan itu berat itu bagi seorang wanita kalau yang ingin mengunggulkan egonya, ya, merasa dia sudah sekolah tinggi, anak ini ya punya punya keturunan ini, ya sudah, kalau ego yang dimunculkan neraka depan mata itu sudah. Pokoknya ibu-ibu, kalau ego yang ibu gedekan ke hadapan suami, neraka depan mata itu sudah. Maka pandai-pandailah ya, cari cara agar selamat dari neraka agar masuk surga. Ya, itu sangat penting. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki betis. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 42, "A'udzu syaitanir rajim, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi wa hum fala yastati'un." Ingatlah hari ketika betis itu disingkapkan dan mereka disuruh untuk bersujud maka mereka tidak mampu. Dalam Sahih Bukhari Muslim, ya, yang makna disingkapkan betis, yaitu Rasul bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi, yaitu disingkapkannya betis, maksudnya Rasulullah, Allah menyingkap betisnya, maka bersujudlah kepada Allah, kepadanya setiap orang yang beriman, laki maupun perempuan. Sehingga tinggallah orang yang dahulu sujud di dunia hanya karena ria, ingin dipuji manusia, dan ingin mencari popularitas, maka ketika ia beranjak untuk sujud, tetapi punggungnya menjadi seperti tulang tanpa ruas, kaku. Tulang tanpa ruas, tapi kaku. Tidak bisa bersujud. Ya, jadi menjadi apa? Menjadi peringatan buat kita, ya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang bersujud tapi karena ria.
Kalau orang-orang kafir mereka ingin sujud juga nggak bisa juga. Ya. Tapi di sini juga ada hadis yang menjelaskan orang yang bersujud karena ingin dipuji manusia. Ini pun bisa juga mencakup orang yang ikut-ikutan sujud kepada manusia, kepada mukminin, tapi hatinya kafir mendustakan Allah dan Rasulnya. Ini juga masuk kepada orang-orang munafik yang kafir. Tapi ini juga secara umum menjadi peringatan kepada seorang untuk juga dia tidak apa, tidak boleh meniru ibadah yang dia lakukan, sholat yang dia lakukan, sujud yang dia lakukan itu meniru orang kafir karena ingin dipuji manusia. Ya, seperti itu. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam tafsir ya ketika menafsirkan surah Al-Qalam ayat 42 ini dalam kitabnya Fathul Qadir berkata Allah mencukupkan bagi kita dalam menafsirkan ayat ini ya itu apa melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yauma yukshafu an saqin hari di mana betis disingkapkan maka Rasulullah menafsirkan yaitu betisnya Allah yang disingkapkan ya. Dan ini tidak berarti menggambarkan bentuk dan penyerupaan ya Allah kepada makhluknya karena tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa refleksi kita terhadap kita mengimani Allah punya betis tadi ya, hendaklah kita yang memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ya. Maka perbanyak sholat ya di luar sholat lima waktu perbanyak sholat-sholat kita terutama sholat-sholat sunnah yang sholat itu di saat manusia tidak memandang kita karena sholat di saat manusia tidak memandang itu lebih dekat kepada keikhlasan ya yang di sholat sunnah ya apalagi ibu-ibu ya peluang ikhlasnya tinggi banget kok berkaitan dengan sholat karena apa sholat lima waktu pun ibu-ibu lebih baik di rumah kan maka peluang ikhlasnya itu sangat sangat besar dibanding laki-laki ya karena laki-laki sholat wajib harus ke masjid ya ujian untuk tidak ria itu ini ujian yang tidak mudah begitu kan kalau sholat sunnah dia bisa ya lakukan di rumah tapi bagi ibu-ibu ya sholat wajib saja di rumah apalagi sholat sunnah maka peluang untuk ikhlas itu sangat sangat tinggi ya sangat besar maka perbanyaklah sujud perbanyaklah sholat dan jaga keikhlasan ya dalam sholat itu sehingga sujud-sujud yang diperbanyak dalam keadaan ikhlas kepada Allah di dunia akan memudahkan seseorang itu untuk bersujud ketika Allah di hari kiamat menyingkap betisnya ya menyingkap menyingkap betisnya ya seperti itu. Sampai di situ kajian kita ya karena nanti ada kajian berikutnya nanti mudah-mudahan masih kayak ini kajian terakhir ya karena tahun depan kan sudah libur ya sudah bagi rapot bulan depan kan pasti sudah libur ya kan ketemu lagi kita bulan depan jadi mungkin nanti kita akan ketemu lagi setelah liburan sekolah ya dan materi yang akan kita bahas ini tentang istiwa dan searasy ini cukup panjang lebar saya nggak ingin terpotong begitu ya maka saya kira kajiannya kita cukupkan dulu sampai di situ ya sampai nanti kita akan bahas pada hadis-hadis yang lain atau pembahasan tentang iman kepada Allah pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita sudah selesaikan ya di antara sifat Allah, Allah memiliki jari jemari dan refleksi kita tentang jari jemari Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang bagaimana kita harus istiqomah kepada ya ketaatan kita kepada Allah dengan kita banyak berdoa kepada Allah dengan doa yang banyak Rasulullah baca dengan doa Allah muqallibal qulub. Udah Allah memiliki kaki ya yang dengan itu setelah itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke neraka dan neraka merasa bahwa tempatnya masih kosong, udah Allah meletakkan kakinya lalu kemudian neraka pun penuh setelah itu. Dan kita sudah bahas tadi refleksinya adalah ya bagi para wanita hendaklah berjuang ya selamat dari neraka karena banyaknya pun neraka. Karena gini, karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan surga dan neraka harus penuh. Surga dan neraka harus penuh ya. Dan dominannya neraka oleh apa tadi? Kemudian untuk surga maka masih sangat luas, maka Allah menciptakan makhluk-makhluk baru
Sehingga surga itu pun juga apa? Penuh, menunjukkan bahwasanya banyaknya wanita penghuni surga nanti adalah banyaknya oleh bidadari ya tentunya ya. Ya kita pindah ke pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana menjaga agar kita bisa tetap berbicara dengan nada yang baik dan lembut kepada suami. Kadang ketika ketika apa nih? Ketika mood kali ya. Ketika apa? Ketika mood kurang bagus, oh iya. Kadang kita lalai. Ya, dari hadis yang sudah kita bahas barusan, Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya hati anak-anak manusia itu berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Ar-Rahman. Yuqallibu kaifa yasha. Ya, kemudian Rasulullah banyak membaca doa agar diberikan keteguhan hati. Ya, maka yang pertama yang harus kita lakukan dalam menghadapi apapun masalah dalam kehidupan kita, salah satunya bagaimana kita mengendalikan emosi kita, mengendalikan lisan kita, ya, agar terbaik di hadapan suami, ya banyak kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala membimbing ya para ibu-ibu, para istri agar bisa lebih baik dalam berbakti kepada suaminya, dalam mengontrol bicara dan seterusnya. Dan agar ketika diberikan ujian bad mood, ya, mood yang perasaan yang kurang stabil, agar tetap bisa ya bisa meminimalisir lah ya kalau itu adalah sebuah berefek adanya kesalahan-kesalahan karena bad mood tadi diminimalisir ya diminimalisir ya pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ya itu kenali sebab-sebab kenapa bad mood itu muncul ya. Misalnya bad mood biasanya muncul, konon katanya yang saya sedikit tahu itu kalau lagi haid wanita itu sering emosinya nggak stabil. Ah, betul nggak Bu? Bu? Ah, betul. Nah berarti ibu-ibu sudah tahu masalahnya di antara salah satu sebab bad mood itu ketika lagi haid misalnya ya. Apa yang dilakukan? Komunikasi dengan suami. Bisa jadi banyak para suami, apalagi yang baru menikah, gitu kan? Bisa jadi tidak menyadari ya ketika kok suami kok istri kok kayaknya baper gitu ya kita ngomong sedikit dia ngomong sebukit gitu kan kita ngomongnya begini ya kok disikapinya ya beda gitu kan nah mungkin suami nggak sadar bahwa saat itu istrinya sedang haid gitu kan nah kasih pengertian kepada suami Mas A Kang Bang dan seterusnya ya kalau saya nanti lagi haid tolong sabar-sabar ya bisa jadi ungkapan saya barangkali AA jadi kurang enak gitu. Karena memang di antara dampak head itu emosi sering nggak stabil. Maka dari sisi itu ya suami bisa jadi akan banyak diam nanti kalau suami istrinya lagi head untuk tidak banyak bicara yang membuat bad mood istrinya terpancing gitu kan. Seperti itu. Yang kedua, pokoknya itu cari cari sebab-sebab yang apa yang membuat bad mood itu muncul. Bisa jadi mungkin karena terlalu capek, kecapean misalnya. Nah, berarti kecapeannya yang membuat capeknya harus diselesaikan, jangan sampai terlalu capek, gitu kan? Seperti itu. Pokoknya apa saja yang membuat bad mood ya segala macam, gitu. Nggak tahu kalau kurang duit bad mood nggak ya, ibu-ibu, gitu. Ya. Yang ketiga adalah eh, harus berjuang dan berkorban ya untuk mencari surga ya.
Jadi bila bad mood itu adalah sebuah kekeliruan, maka jangan terus dipertahankan. Jadi jangan berkata, saya mah orang udah begini, saya mah udah kecil begitu, enggak bisa. Akhlak itu bisa dirubah, kesalahan itu bisa diperbaiki. Ya, kalau kita sudah bisa mendiagnosa bahwa ini adalah sebuah kesalahan, maka perbaiki. Ya, pada beberapa orang merubah sifat itu it takes times ya, butuh waktu yang cukup lama. Tapi bila proses perubahannya ditempuh, insya Allah sekian waktu berjalan itu sering umur juga bertambah, itu akan terjadi perubahan yang lebih baik. Yakinlah itu sambil berdoa kepada Allah. Ya, yang repot kalau dia tidak menyadari atau menyadari masih mempertahankan. Saya itu orangnya yang bisa berubah sampai hari kiamat kapan. Itu udah ya, sudah repot kok kayak begitu. Sudah tidak ada keinginan untuk merubah sebuah kesalahan. Ya, sudah berapa tuh poinnya? Yang pertama berdoa, yang kedua apa tadi? Cari sebab kenapa bad mood itu muncul. Yang ketiga, ah, sabar. Ya, sadari ya, kesalahan itu harus diperbaiki. Jangan dipertahankan. Ya, karena kalau kita sadari, maka kita akan melakukan proses perbaikan, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ya tentu apa ya? eh, Mungkin di saat bad mood itu perlu mungkin punya kesibukan tertentu yang mengalihkan bad mood itu menjadi good mood. Lawan bad mood, good mood sebenarnya gitu. Coba dialihkan, bisa nggak? Bisa lagi bad mood tuh kayaknya apa ngapain susah, apa-apain kayaknya nggak enak gitu kan. Nah, coba barangkali ngapain nih? Kita alihkan dulu sementara supaya muncul ini, ya. Dan kalau Rasulullah SAW itu memperbanyak sholat, ya. Dalam hadis yang saya Rasul ya, wasakana Nabi SAW idza hazaba alaihi amrun shalla. Nabi kalau dia lagi mumet itu lagi banyak masalah, ada masalah genting, maka beliau segera sholat. Jadi ibu-ibu kalau misalnya lagi bad mood berbanyak sholat. Ya banyakkan sholat supaya Allah berikan ketenangan jiwa, ketenangan batin, bawa sholat. Ya, perbanyak sholat. Sholat 2 rakaat ini belum, sholat lagi. Ya, seperti itu. Ya, beberapa mungkin orang mungkin dia perlu menyendiri dulu gitu ya untuk supaya dia menenangkan diri ya seperti itu ya. Mereka misalnya kalau dia ada di depan suami minta izin misalnya sebentar berapa saat saya pengen menyendiri dulu sebentar nih. Oh, bari pikir ya untuk menenangkan hati ya. Bangsa berapa menit lah. Jangan sejam ting gila itu ya gitu. Jadi tiap-tiap penyebab bad mood itu tentu terapinya beda-beda ya Bu ya. Tiap masalah beda-beda terapi, beda solusi ya. Makanya sebab bad mood itu menjadi perkara yang cukup penting. Ya, kenapa itu muncul? Maka ibu-ibu pelajari, pahami apa sebab bad mood itu muncul ya. Sehingga nanti terapinya beda-beda ya, seperti itu. Allah salam. Ya, pertanyaan buat ibu-ibu yang online. Buat ibu-ibu yang online. Apa refleksi itu lain pijitnya, lain pijat ya. Maksud refleksi itu eh, 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 dari umpan baliknya apa buat kita nih gitu kan.
Ketika kita mempelajari bahwa Allah memiliki betis, ya, apa refleksinya? Dan kita mengimani Allah memiliki betis. Ibu-ibu yang online boleh jawab, yang ada ikutan online. Belum ada angkat tangan ya, tapi sudah angkat kaki. Ya, yang itu saja. Yang di masjid lagi boleh. Ini kan ada dua hadiah ya. Kita akan baik dua-duanya untuk di masjid aja nggak apa-apa. Ya, boleh kan ya? Hadiahnya buat di masjid aja doanya Bu ya. Oh, ya. Refleksi. Refleksi Atau mm-mm. Allah menyingkapkan Oh, betis mm. adalah hendaklah kita memperbanyak bersujud kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Sahih, sahih. Jawabannya dapat hadiah ya. Hmm. Jadi sebelum kita tutup dari ibu-ibu di masjid kembali ada yang mau ditanyakan? Yang atau yang online mau bertanya silakan. Cukup saja ya, insyaallah ya. Ya, akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.